الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وأني فضلتكم على العالمين. الله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. Halo, selamat pagi Indonesia. Apa kabar Anda hari ini? Selamat menunaikan ibadah puasa. Walaupun puasa hari pertama nih hujan, jalanan macet, tapi jangan sedih pemirsa, karena kita tetap semangat ya untuk menemani Anda macet-macetan. Iya, Kali ini pastinya. bersama saya Valerie Budianto. Dan saya Hamdan Al-Kafi, pemirsa, dan salam apa aja di hari ini kita. Ya, tentu ada banyak informasi menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Kita langsung saja ke hot topic yang pertama pemirsa. Untuk hot topic yang pertama ini datang dari pelaksanaan salat tarawih di berbagai daerah, yaitu salah satunya ada digelar di Masjid Istiqlal Jakarta. Sama-sama kita lihat. Iya, dan pemirsa, di sholat tarawih perdana atau di hari pertama sholat tarawih yang digelar di Masjid Istiqlal Jakarta ini, Menteri Agama Profesor Nazaruddin Umar mengisi ceramah dengan mengangkat tema Ramadan Hijau, Ramadan bersama. Dan Menak menyampaikan tema ini pastinya dipilih karena selaras dengan gagasan Kementerian Agama yang tengah mendorong konsep ekoteologi atau green theology. Dan pastinya pemirsa, konsep ini menekankan pentingnya untuk bisa memberikan fungsi agama untuk tetap bisa menumbuhkan kecintaannya terhadap alam semesta. Imam Masjid Istiqlal ini juga menegaskan manusia ini tidak mungkin menjadi hamba dan juga khalifah yang baik di bumi ini tanpa alam yang sehat, dan alam serta manusia ini disebut memiliki hak yang harus dihormati secara seimbang. Dan langsung saja pemirsa, kita simak pernyataan Menteri Agama Profesor Kiai Haji Nazaruddin Umar selengkapnya untuk Anda. Masjid itu harus melembutkan hati, jiwa, dan pikiran seseorang. Nah, inilah kita akan kembalikan fungsi agama sesungguhnya adalah bagaimana mengajak masyarakat itu untuk mencintai alam semesta, karena tidak mungkin kita bisa menjadi hamba tanpa alam yang sehat. Tidak mungkin bisa menjadi khalifah yang baik tanpa alam yang sehat juga. Nah, alam ini punya hak, manusia juga punya hak. Jadi kalau kita tidak menghargai haknya alam semesta. Alka ikutan nggak semalam sholat tarawih di Masjid Istiqlal? Seru banget deh kayaknya. Pengen sih di sana, tapi kayaknya lebih kondusif di perumahan sendiri, karena lebih dekat dan hujan tadi malam ya. Iya, udah hujan dari malam ya, dan yang dibahas juga menarik ya mengenai Ramadan hijau. Kalau Ramadan hijau ini kita memang dalam trennya semuanya serba green, termasuk dalam beribadah. Ini konsep Ramadan hijau ini intinya bagaimana umat muslim yang dipercaya sebagai khalifatul fil ard di muka bumi ini menjadi pemimpin, artinya tidak bisa sekonyong-konyong hidup di dunia ini tanpa memperhatikan lingkungan. Luar biasa. Termasuk juga saat beribadah di bulan suci Ramadan ini. Iya ya, juga. harus semua dilaksanakan dengan baik dan pastinya memperhatikan ekonomi berkelanjutan. Kita beralih, Alka, karena ternyata untuk salat tarawih ini tidak hanya di Masjid Istiqlal ya. Salah satu yang terbaru adalah pertama kalinya digelar di IKN. Ini digelar sebagai bagian dari rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan. Dan pemirsa, dapat Anda saksikan dalam video ini ribuan jamaah dari berbagai daerah yang ada di Kalimantan Timur pastinya memadati Masjid Negara IKN untuk melaksanakan tarawih perdana. Dan kehadiran jamaah ini ternyata dari beragam latar belakang, dan ini menunjukkan bahwa Masjid Negara di IKN ini mulai menjadi pusat aktivitas keagamaan sekaligus juga menjadi ruang kebersamaan tempat masyarakat ini bisa menyambut berdatangnya bulan suci Ramadan ini. Dan tarawih pertama ini, Valerie dan juga pemirsa, tentu saja menjadi momentum penting untuk membangun kehidupan spiritual di Nusantara ini. Selain ibadah berjamaah, kegiatan lainnya juga diisi dengan tausiah, dan pastinya ini untuk mengajak umat menyambut bulan suci Ramadan ini dengan hati yang bersih dan juga niatan yang lurus untuk menjadi hamba yang lebih baik.
Iya, Masjid IKN ya sudah ramai di sana Iya, ya. Beberapa keren. kali ke sana ya. Iya pernah, tapi cuma buat liputan doang. Tapi rasanya kalau ikut salat tarawih menarik juga ya. Wah. Kayaknya suasananya syahdu. Kita melihat juga bagaimana suasana IKN yang banyak pohon, pasti sangat menarik. Ya pasti sudah lebih hidup lagi dan apalagi dimakmurkan dengan ibadah di sana ya. Betul sekali. Selanjutnya ada apa, Alka? Iya, pemirsa dan Valerie, 7 rumah hancur dan 1 orang dilaporkan ini tewas saat merakit petasan yang ada di Situbondo, Jawa Timur. Sama-sama kita lihat pemirsa, ada ledakan dahsyat yang menggegerkan warga Situbondo, Jawa Timur, tepatnya di Desa Sumber Anyar, Kecamatan Banyu Putih. Diduga ledakan ini disebabkan oleh adanya perakitan petasan yang ternyata diproduksi oleh warga yang tinggal di rumah tersebut. Akibat dari ledakan, ada 7 rumah yang hancur. Laporan sementara ada 1 orang meninggal dunia. Sementara itu juga ada korban luka sebanyak 6 orang dan untuk ke-6 korban luka saat ini telah dirujuk ke Puskesmas Banyu Putih dan juga RSUD Asem Bagus. Pasca kejadian tentunya Polres Situbondo dan juga tim Gegana Polda Jawa Timur menuju ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Dan dari penyisiran awal, polisi menemukan 20 bungkus petasan ukurannya cukup besar. Diduga masih ada bahan peledak lainnya yang juga berada di bawah reruntuhan rumah. Nah, selain melakukan olah TKP, polisi juga pastinya memeriksa sejumlah saksi. Gunanya apa? Untuk bisa mendapatkan informasi yang lebih rinci mengenai apa yang menjadi penyebab pasti terjadinya ledakan. Dan langsung saja sama-sama kita simak pernyataan dari AKBP Bayu Anwar Sidiki, Kapolres Situbondo selengkapnya. Dunia dan 1 dinyatakan kritis, menderita 90% luka bakar sehingga harus dirujuk ke rumah sakit di Jember, rumah sakit Asem Bagus maupun rumah sakit Abdul Rahim tidak mampu menanganinya. Kemudian sisa yang 5 korban lainnya yang menderita luka bakar ataupun luka karena serpihan benda tajam masih bisa ditangani di rumah sakit Asem Bagus. Kemudian terkait dengan kedatangan teman-teman di sini, yaitu Gegana, seperti disampaikan bahwa kondisi TKP adalah ledakan, sehingga kita harus mengamankan kondisinya dan juga meminta bantuan kepada teman-teman Brimob khususnya Gegana yang memiliki kemampuan penjinakan bom. Karena kami di Polres tidak memiliki kemampuan hal tersebut, oleh karena kami meminta bantuan dan saat ini sudah datang dan juga masih menunggu tim dari Surabaya sehingga jumlahnya ada 2 hampir 1. Dari Jawa Timur kita beralih ke Amerika Serikat pemirsa karena Presiden Prabowo Subianto saat ini sedang menghadiri Business Summit bersama dengan sejumlah pengusaha asal Amerika Serikat. Dan nampaknya Alka ini jadi bagian dari negosiasi jelang penandatanganan tarif resiprokal dari Donald Trump. Kira-kira bagaimana ya? Iya, Val dan juga pemirsa, dalam kunjungan kali ini di Business Summit yang dihadiri langsung oleh Presiden ini, kali ini beliau didampingi oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi Rosono Sani, juga Menteri SDM Bahlil Lahadalia, serta sejumlah pengusaha asal Indonesia. Dan dalam momen ini, dalam sambutannya Presiden mengungkapkan bahwa Indonesia tengah mencari mitra jangka panjang yang bekerjasama dengan Indonesia untuk bisa menumbuhkan ekonomi di tanah air. Dan Presiden juga menyebut pemerintah terus berharap bisa mendapatkan mitra bisnis tersebut yang bisa bergabung dalam upaya untuk modernisasi dan juga industrialisasi di Indonesia. Presiden juga menekankan bahwa Indonesia terus berupaya mendorong perdamaian di berbagai daerah serta bisa menerapkan kebijakan non-blok. Presiden Prabowo juga mengungkapkan komitmennya untuk terus membangun hubungan baik antara Indonesia dan negara-negara lainnya. Kita langsung simak pemirsa pernyataan dari Presiden Prabowo selengkapnya berikut ini. Before I went to politics, I was also in business. That's why I think I can understand the business community with more empathy. I hope. We are looking for serious long-term partners who will work together with us, grow our economy together, and profit with each other, providing benefits to each other.
Dan Valerie juga pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kita langsung bergabung dengan jurnalis Metro TV yang ada di Washington DC. Ada Sheha Al-Hadar di sana. Sheha, selamat pagi waktu Indonesia. Apa yang menjadi poin penting dalam bisnis summit yang dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto hari ini? Selamat malam waktu Washington, Valerie dan juga Alka. Untuk hari ini memang baru saja selesai agenda bisnis summit yang dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah asosiasi pengusaha dari Amerika Serikat. Tadi ada 3 asosiasi pengusaha, ada US Chamber of Commerce, kemudian ada USABC atau ASEAN Business Council, dan juga ada United States Indonesia Society atau USINDO. Nah, tadi berbagai percakapan juga negosiasi dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pengusaha asal Amerika Serikat yang dimana ini tentunya menjadi peluang investasi menguntungkan. Nah, selain daripada itu kita mengetahui bersama bahwa Amerika Serikat ini merupakan mitra dagang dan tujuan ekspor terbesar kedua bagi Indonesia di bawah Tiongkok ya, yang dimana pada tahun 2025 saja ini total nilai kerjasama antara Amerika Serikat dan Indonesia ini mencapai 43 juta dolar. Nah, ada beberapa sektor yang menjadi sektor langganan ekspor dan impor antara Indonesia dan Amerika Serikat. Ini ada di Iya, Valerie dan pemirsa, tampaknya ada sedikit gangguan sinyal di sana. Kita akan nanti mencoba kembali mungkin hubungi Sheha Al-Hadar yang ada di Washington DC, Amerika Serikat terkait dengan bisnis meeting tadi. Ya, jadi selain hot topic tadi, kami juga menghadirkan sejumlah berita utama di Selamat Pagi Indonesia hari ini. Di antaranya adalah harga kebutuhan pokok jelang Ramadan di sejumlah pasar tradisional. Informasinya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Telur gabus kata Oma, baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya. BNPB membuka ruang pengaduan bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang merasa rumahnya rusak namun belum tercantum sebagai penerima bantuan rehabilitasi. Polres Cimahi memeriksa kondisi kejiwaan salah satu pelaku pembunuhan siswa SMP yang ditemukan tewas di kawasan bekas lokasi wisata Kampung Gajah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Hasil pemeriksaan dari psikolog terhadap pelaku nantinya akan melengkapi berkas kasus pembunuhan tersebut. Harga kebutuhan pokok jelang Ramadan di sejumlah pasar tradisional mengalami kenaikan. Tidak hanya warga, pedagang pun mengeluhkan kenaikan harga karena omset yang menurun. Iya, ini seperti biasa jelang bulan suci Ramadan, apalagi nanti Lebaran dan hari-hari besar lainnya pasti ada kenaikan harga yang merangkak naik terus. Siklus berulang ini ya, Alka. Dan ini hampir selalu kita alami. Dan pemirsa, usai jeda berikut kami hadirkan informasi-informasi lainnya untuk Anda, diantaranya di mana anggota DPRD yang ada di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan bersama anaknya terjaring operasi tangkap tangan oleh PT Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Selamat Pagi Indonesia, kembali dengan informasi anggota DPRD Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan bersama dengan anaknya terjaring operasi tangkap tangan atau OTT Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Dan pemirsa, keduanya ini diduga menerima suap fee proyek irigasi sebesar 1,6 miliar rupiah. Informasinya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Telur gabus kata Oma, baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya. Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan berinisial KT dan juga anak kandungnya yang berinisial RA ditetapkan sebagai tersangka dan dibawa ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Mereka berdua ini diduga menerima suap fee proyek pembangunan irigasi di wilayah Kecamatan Tanjung Agung, Muara Enim sebesar 1,6 miliar rupiah dari total proyek senilai 7 miliar rupiah.
Uang ini bisa diberikan langsung oleh seorang pengusaha terkait dengan pencairan uang muka dari proyek ini. Menurut Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Ketut Sumedana, mengatakan uang suap ini diduga telah digunakan tersangka untuk membeli mobil mewah yang juga sudah disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai barang bukti. Dalam kasus ini juga tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru, dan kini atas tindakannya kedua tersangka tersebut ditahan selama 20 hari di Rutan Pak Jo, Palembang untuk penyelidikan lebih mendalam. Dan kedepannya ini akan terus kita dalami. Dan saat ini baru kita dalami di pasal 12E, kemungkinan di pasal 11 dan pasal 5. Artinya pemberi pun juga berpotensi untuk menjadi tersangka dalam perkara ini. Kemudian tidak untuk kemungkinan juga kami akan melakukan serangkaian pemeriksaan untuk pasal 2 dan pasal 3. Artinya apa? Tidak hanya terfokus pada 2 orang dan pemberi juga akan terfokus kepada pemilik proyek, termasuk orang-orang di daerah. Mantan Menpora yang sekaligus tersangka kasus ijazah Jokowi, yakni Roy Suryo, menyoroti tidak dihadirkannya berkas asli ijazah mantan Presiden Jokowi ini dalam sidang gugatan citizen lawsuit yang ada di Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah. Hal ini disampaikan Roy ketika hadir sebagai ahli oleh pihak penggugat. Roy mengaku belum pernah sekalipun diperlihatkan dokumen asli ijazah yang dipersoalkan, baik dalam kapasitasnya sebagai ahli maupun dalam forum resmi persidangan. Roy menegaskan narasi atau pernyataan semata tidak cukup untuk membuktikan keaslian suatu dokumen. Tersangka kasus ijazah Jokowi itu menilai seharusnya ijazah asli dihadirkan untuk dibandingkan secara langsung dengan dokumen yang dipersoalkan. Sementara ahli lainnya yang hadir, yakni Rismon Sianipar, menyoroti lembar pengesahan pembimbing skripsi mantan Presiden Jokowi. Tersangka kasus ijazah Jokowi itu menyebut format dan tata letak dokumen tersebut tidak selaras dengan teknologi percetakan tahun 1985. Keahlian saya dengan dicetak kalau yang asli seperti. Advokat senior sekaligus aktivis Egy Sujana tidak terima dituding sebagai pengkhianat dan disebut sebagai tuyul oleh Roy Suryo dan kuasa hukumnya Ahmad Kozinudin. Dan Egy Sujana ini menilai tudungan ini bukan sekedar kritik, melainkan juga fitnah yang merendahkan kehormatan dirinya sebagai advokat. Ditemui saat berada di gedung Bareskrim Mabes Polri, advokat sekaligus aktivis Egy Sujana meminta tersangka kasus ijazah Jokowi Roy Suryo dan pengacaranya Ahmad Kozinudin untuk bisa berani menghadapi laporan polisi yang dibuatnya. Egy merasa sakit hati dengan pernyataan yang disampaikan Kosin dan juga Roy Suryo pasca SP3 dirinya bersama dengan Damai Hari Lubis. Egy memilih untuk melaporkan keduanya ke polisi atas tuduhan fitnah dan juga penghinaan, meski sebelumnya mereka adalah rekan seperjuangan Egy. Datang 2 tuyul menemui Jin Iprit. Jadi 2 tuyul itu saya sama dia. Jin Ipritnya Jokowi. Roy, lu jangan ngeles-ngeles maksudnya lu pakai satir. Lu lagi ribut sama gua, gitu. Jadi lu janganlah. Aku tidak mau ribut antar begini, apalagi teman. Bukan teman itu anak buah kita itu, si Ahmad Kozinudin. Dia dua yang keluar dari TPK ini, bikin sendiri. Di framing gue meninggalkan perjuangan. Siapa yang meninggalkan perjuangan? Nah, poin pentingnya dengan segala hormat, jelang Ramadan ini saya tidak mau terbawa emosional saya. Jadi secara umum perilaku mereka, walaupun mereka tidak pernah minta maaf dan merasa belagu, sudahlah, saya pakai moral Islam, saya maafkan mereka, ya. Tapi hukum jalan terus, kan si Kozinudin juga begitu. Maaf itu cuma pengurangan saja, tapi substansinya harus jalan terus. Kalau jalan terus, kau buktikan, kau jagoan, kau bisa hebat, pengacara terkenal, lawanlah. Dan kita ke informasi lainnya, seorang wanita muda pengendara sepeda motor tewas usai tertabrak komuter lain hingga tercebur ke aliran kali Mukefat yang ada di kawasan Pesing, Kebonjeruk, Jakarta Barat pada Rabu malam. Akibatnya, perjalanan kereta api sempat terhenti karena kendaraan korban tersangkut di kolong kereta. Warga Pesingkoneng, Kebonjeruk, Jakarta Barat langsung menceburkan diri ke kali Mukefat usai melihat seorang wanita muda pengendara sepeda motor tercebur ke kali usai tertampar kereta komuter lain.
Wanita yang diperkirakan berusia 25 tahun ini tewas di lokasi usai terpental sejauh 30 meter hingga tercebur ke aliran Kali Mukefat. Diduga korban menerobos perlintasan kereta yang tidak berpalang pintu ketika komuter lain melintasi lokasi kejadian. Akibat peristiwa itu perjalanan kereta sempat terhenti lantaran motor korban tersangkut di kolong kereta. Kini jenazah korban telah dievakuasi ke RSUD Tangerang untuk diautopsi. Sementara kasus kecelakaan ini tengah ditangani oleh unit Laka Lantas wilayah Jakarta Barat. Ya, korbannya ketemukan di kali. Kondisinya Pak? Ya sudah meninggal. Laki-laki atau perempuan Pak? Perempuan. Untuk motornya Pak? Ya hancur, ada di bawah kereta, bolong. Itu bisa ketabrak, kenapa Pak? Ya kurang paham saya mah. Kalau di sini sering Pak kayak gitu Pak? Tidak bisa diketahuin. Orangnya berang itu. Sebuah lapak yang diduga dijadikan tempat penampungan bahan bakar minyak mengalami kebakaran hebat di Serang, Banten. Dan hingga kini belum diketahui penyebab pasti kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kobaran api maksud kami membumbung tinggi dan membakar habis sebuah lokasi yang dijadikan sebagai tempat penampungan bahan bakar minyak di bawah Jalan Layang Cilegon Timur. Tepatnya kebakaran ini ada di Kampung Kidungkul, Lubuk Jaya, Desa Serdang, Kecamatan Keramat Watu, Serang, Banten. Dan pemirsa, banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api menghanguskan seluruh bangunan. 2 unit kendaraan yang ada di lokasi, yakni sebuah mobil dan 1 unit sepeda motor, hangus terbakar. Ini membutuhkan waktu hingga 3 jam bagi para petugas pemadam dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Cilegon untuk bisa memadamkan api dengan mengerahkan 6 unit mobil pemadam. Dan pemirsa, seorang karyawati muda ditemukan tidak bernyawa di dalam kamar apartemen di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan sementara, korban meninggal diduga usai mengonsumsi obat penggugur kandungan ilegal. Karyawati berusia 21 tahun, inisial PAF, ditemukan tidak bernyawa di sebuah unit apartemen Tower Mahakam, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Polisi menjelaskan kematian korban terungkap usai adanya laporan warga yang menemukan korban tidak bernyawa di dalam sebuah kamar. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi menyatakan korban meninggal diduga overdosis setelah mengonsumsi obat penggugur kandungan yang didapat secara ilegal. Selain telah memeriksa sejumlah saksi, kini petugas juga telah menangkap dan menetapkan 5 orang sebagai tersangka, termasuk mantan kekasih korban yang diduga terlibat dalam kematian korban. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan mengeksekusi Mira Hayati, si Ratu Emas, pemilik perusahaan kosmetik bermerkuri setelah menerima salinan putusan Pengadilan Negeri Makassar. Pemirsa, si Ratu Emas Mira Hayati ini hanya bisa pasrah saat dibawa ke Lapas Kelas 1 Gunung Sari, Makassar untuk menjalani masa hukuman 2 tahun penjara. Sebelumnya Mira Hayati dijatuhi vonis 2 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah, subsidi 2 bulan kurungan karena terbukti melanggar pasal 435 Undang-Undang Nomor 17/2023 tentang kesehatan berupa peredaran produk skincare ilegal yang mengandung bahan berbahaya, yakni merkuri. Sebelumnya, pemirsa, Mira Hayati yang dikenal sebagai Ratu Emas selebgram asal Makassar ini dijemput paksa di rumahnya dan langsung dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 A Makassar. Yang lain ikut nih. Pemirsa, usai jeda kami hadirkan informasi-informasi lainnya untuk Anda. Di antaranya polisi memeriksa kejiwaan pelaku pembunuhan siswa SMP di Cimahi, Jawa Barat. Sesaat lagi untuk Anda ulasnya. Selamat pagi Indonesia, kembali dengan informasi salah satu tersangka yang menjadi eksekutor utama pembunuhan terhadap siswa SMP Negeri 26 Bandung yang terjadi di kawasan eks-wisata Kampung Gajah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat akan menjalani pemeriksaan kejiwaan oleh psikolog yang dilibatkan Polres Cimahi terkait kasus tersebut. Pemirsa, pasca pembunuhan terhadap korban berinisial Z, siswa SMP Negeri 26 Bandung yang ditemukan tewas di kawasan wisata eks Kampung Gajah di Ciadeng, ke Bandung Barat, polisi dari Satreskrim Polres Cimahi telah memeriksa 13 saksi. Dari 13 saksi ini, 1 diantaranya adalah
psikolog yang nantinya akan ditindaklanjuti untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku yang merupakan eksekutor. Sementara itu saat pemeriksaan oleh polisi, pelaku mengaku bahwa ia merasa memiliki hubungan lebih dari pertemanan terhadap korban ini. Sebelumnya, keluarga korban merasa khawatir dengan sikap pelaku terhadap korban hingga akhirnya memindahkan sekolah korban dari Kabupaten Garut ke Kota Bandung. Dan korban yang sudah mulai menyadari hal tersebut menjadi penyebab untuk menjauhi pelaku. Dan hingga akhirnya, sang korban ini mencoba memberikan pernyataan sikap bahwa ia menghentikan pertemanan dengan pelaku ini. Hingga kini, polisi terus melengkapi berkas-berkas kasus pembunuhan ini termasuk hasil dari pemeriksaan pihak psikolog. Hasil pemeriksaan kita bahwa hari ini tentunya akan ada penambahan, bahkan sudah bertambah, yang mana kemarin sudah kita lakukan pemeriksaan 9 orang saksi dan sekarang sudah ada 13 saksi. Di mana 13 saksi diantaranya ini salah satunya adalah dari psikolog yang nanti akan kita coba untuk lakukan pemeriksaan terhadap tersangka YA selaku eksekutor. Sementara itu pemirsa, sebelumnya karena sakit hati memutuskan hubungan pertemanan, seorang pelajar SMP dibunuh temannya sendiri di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Korban yang masih berusia 14 tahun ini jasadnya ditemukan setelah selama 5 hari di tempat bekas objek wisata yang ada di Bandung Barat. Kurang dari 1x24 jam, Satreskrim Polres Cimahi berhasil mengungkap misteri jasad seorang pelajar SMP yang ditemukan oleh warga di bekas tempat objek wisata yang ada di kawasan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dari hasil identifikasi tim Inafis Polres Cimahi, korban berinisial ZAQ, pelajar SMP di Kota Bandung. Korban yang berusia 14 tahun ini menjadi korban pembunuhan oleh temannya sendiri yang masih di bawah umur. Dari hasil penyelidikan, pelaku tega membunuh korban lantaran sakit hati memutuskan pertemanan. Pelaku yang berasal dari Garut ini menusukkan 8 kali ke perut korban dengan senjata tajam hingga tewas. Setelah tewas, jasad korban baru ditemukan setelah 5 hari membusuk di eks tempat wisata. Bahwasanya motifnya secara garis besar yang perlu kami sampaikan adalah pelaku merasa sakit hati terhadap korban, di mana korban memberikan pernyataan sikap bahwa untuk menghentikan pertemanan dengan pelaku, sehingga itulah yang membuat akhirnya pelaku sakit hati dan akhirnya menyusul dari Garut menuju ke Kota Bandung dengan niatan memang untuk menghabisi atau membunuh korban. Selain menangkap 2 pelaku yang masih di bawah umur, barang bukti seperti seragam korban, sepatu, telepon genggam korban, serta senjata tajam dan motor pelaku ikut disita. Kini pelaku yang masih remaja ini terancam hukuman maksimal penjara seumur hidup. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Edwan Hatnansyah, Metro TV. Lalu mengapa anak yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama mudah membunuh temannya sendiri? Kita akan menanyakan langsung kepada kriminolog Universitas Indonesia Hanifah Hasna. Bu Hanifah, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Valeri, Mas Alka. Ya, selamat pagi Mbak. Kita melihat ya, sebelum kita tentunya membahas kasus ini secara spesifik, kita melihat kalau misalnya kasus serupa ini semakin marak. Apa yang sebenarnya terjadi pada pola kekerasan remaja saat ini, Mbak? Oke, kalau saya lihat saat-saat ini memang remaja itu kurang regulasi emosi. Jadi anak-anak zaman sekarang mereka mendapatkan literasi pendidikan yang sangat baik, literasi media yang baik gitu ya. Walaupun pada beberapa hal mereka tetap menggunakan media-media tertentu atau games tertentu atau hal lain yang membuat mereka itu menjadi mudah sekali melakukan kekerasan, terutama ketika literasi emosinya tidak ada dan regulasi emosi tidak ada, sehingga ketika mengalami masalah-masalah tertentu mereka menganggap bahwa kekerasan adalah hal yang paling utama untuk menyelesaikan segala macam ketidaknyamanan itu. Apalagi ini hal terkait dengan pertemanan. Ketika pertemanan berubah menjadi kekerasan atau agresi, berarti ada sesuatu yang hilang di antara mereka. Bisa jadi karena ikatan emosional yang terlalu tinggi di antara mereka atau di antara salah satu pihak gitu ya. Misalnya, korban ini merasa bahwa pertemanannya biasa-biasa saja, tapi pelaku merasa bahwa ikatan pertemanan mereka itu luar biasa. Sehingga ketika ditinggalkan, harga dirinya menjadi sangat-sangat jatuh. Dia merasa bahwa aku bukan seseorang yang diprioritaskan, aku akan dibuang.
Nah, kondisi-kondisi seperti ini yang terkait remaja biasanya membuat dia menjadi sangat-sangat sakit hati karena relasi atau pertemanan itu dianggap sebagai level sosial yang baik atau harga diri atau citra diri yang baik terkait penerimaan di peer group-nya. Iya, Mbak Hanifah, terkait dengan kita bicara secara luas di mana kekerasan anak-anak ini apakah memang karena otak dan emosional di mental usia remaja yang belum stabil atau karena memang faktor eksternal yang memicu agresi berlebih, contohnya mungkin karena konten kekerasan yang marak sekali kita jumpai di media sosial dan ini sering menghilangkan rasa empati kita berkurang. Ya, benar sekali. Jadi kedua hal itu menjadi faktor yang mendukung seorang remaja melakukan agresi. Bahwa otak prefrontal cortex itu berkembang di usia sempurna di usia 21 sampai 25 tahun. Jadi anak-anak sebelum usia tersebut masih dalam masa perkembangan di mana impuls itu menjadi cepat sekali muncul dan regulasi emosi itu kurang. Oleh sebab itu perlu pendampingan dari orang tua maupun sekolah untuk membuat anak-anak ini mempunyai regulasi emosi yang baik. Kemudian mereka harus didukung oleh support system yang baik. Jadi lingkungan harus paham sekali anak-anak dengan kondisi-kondisi bermasalah itu biasanya menunjukkan tanda-tanda tertentu. Nah, tanda-tanda tertentu ini yang sering diabaikan oleh orang sekitar karena dianggap ini sebuah bercandaan, ini sesuatu yang tidak serius, sehingga ketika anak benar-benar melakukan hal-hal yang buruk, itu menjadi sesuatu yang mengejutkan gitu ya. Padahal anak-anak dengan perilaku tertentu atau anak-anak yang akan melakukan kekerasan itu mereka menunjukkan tanda-tanda tertentu gitu ya. Misalnya mereka sering mengucapkan kata-kata dengan mengandung kekerasan atau mereka menarik diri. Mereka juga menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, kondisi-kondisi inilah yang sering sekali diabaikan. Terkait dengan faktor eksternal, itu bisa jadi dengan ruang media. Ruang media saat ini tuh sangat-sangat bebas dan mereka tuh terpapar konten-konten kekerasan. Di mana konten kekerasan ini kalau ditonton atau dikonsumsi oleh anak-anak yang berpotensi melakukan kekerasan, yaitu anak-anak yang bermasalah dan tidak memiliki regulasi emosi, maka konten kekerasan itu menjadi trigger untuk melakukan kejahatan dan menyelesaikan segala macam permasalahannya. Jadi menurut saya, sebetulnya ini bukan hanya masalah dia melakukan kekerasan, tapi bagaimana dia awalnya itu punya regulasi emosi. Karena ketika seorang anak punya regulasi emosi, terdidik secara baik terkait dengan bagaimana dia menyelesaikan konflik, dia tidak akan melakukan kekerasan untuk menyelesaikan permasalahannya. Lalu Mbak Hanifah, kalau kita melihat sebenarnya kan pola kekerasan remaja pasti ada perubahan ya seiring perkembangan zaman. Oleh karena itu apa yang perlu diantisipasi khususnya oleh orang tua ataupun orang-orang terdekat apabila melihat sepertinya anak ini ada tanda-tanda mulai melakukan kekerasan remaja seperti yang tadi Mbak contohkan sebelumnya? Ya, jadi sebetulnya kekerasan terjadi itu karena pelaku termotivasi. Jadi ada sesuatu yang membuat dia akan melakukan kekerasan. Yang kedua, ada korban yang rentan. Yang ketiga, ketiadaan kontrol. Nah, ketiadaan kontrol itu berarti kan orang-orang sekitar yang tidak bisa menangkap sinyal-sinyal yang ditunjukkan oleh anak-anak. Jadi bagaimana gitu ya? Artinya parenting itu kan sangat-sangat penting dalam sebuah keluarga, terutama masalah pengendalian diri dan literasi emosi, sehingga anak merasa aman. Pada saat ini, orang tua sering hanya menekankan tentang bagaimana mereka harus berprestasi, tapi mereka lupa bagaimana cara menerima permasalahan anak, bagaimana cara menerima emosi-emosi anak, baik emosi negatif maupun positif. Jadi yang mereka kerahkan adalah, yang mereka lakukan atau orang tua lakukan adalah bagaimana anak-anak ini menjadi berprestasi. Nah, kondisi-kondisi seperti inilah yang membuat anak menjadi bingung. Mereka harus lari kemana? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana sekolah membuat tempat ini, sekolah itu menjadi ajang untuk melakukan sosialisasi yang sebenarnya. Jadi regulasi emosi yang diajarkan di rumah itu dipraktekannya itu di sekolah. Karena di sekolah itu adalah ruang sosial gitu. Nah, ruang sosial ini tetap aja membuat sebuah sekolah itu harus menyiapkan guru BK. Karena guru BK itu selain menyelesaikan permasalahan, dia juga harus bertugas untuk melakukan pembimbingan. Namanya bimbingan dan konseling. Jadi bila perlu tidak melakukan konseling, karena dengan bimbingan aja sudah selesai.
Nah, kondisi-kondisi seperti ini seharusnya bisa dibaca dari sekolah tersebut. Dari misalnya nih, seorang guru melihat 20 siswa di sekolahnya, mana yang berpotensi melakukan kekerasan, mana yang akan menjadi korban, mana yang berpotensi menjadi bystander, dan siapa saja yang bermasalah dan berpotensi melakukan kekerasan lebih besar. Kondisi-kondisi seperti ini sebetulnya sangat-sangat bisa dibaca. Lalu, orang sekitar bisa membaca impuls. Seseorang yang sudah mulai sadar dirinya itu bermasalah dan merasa ingin menghubungi profesional, itu harus segera diarahkan. Karena bagaimanapun juga untuk saat ini, untuk menghubungi profesional itu kadang dianggap sebagai sesuatu yang berlebihan. Padahal ini adalah tanda-tanda seseorang mengalami tekanan. Bisa jadi korban itu sebelumnya juga menunjukkan bahwa dia dalam tekanan. Tapi apakah orang-orang sekitar tanggap dengan impuls atau sinyal yang diberikan oleh korban gitu. Nah, tapi kembali lagi, ini bukan masalah korban. Korban tetap korban. Tapi yang paling penting adalah bagaimana si pelaku itu bisa melakukan ini. Apakah orang di sekitar tidak melihat sinyal-sinyal tertentu sehingga agresi ini sudah terjadi. Baik, intinya adalah adanya pemulihan kontrol sosial ya Mbak ya, khususnya di tingkat keluarga dan juga komunitas yang lebih besar, hingga kuncinya agar anak-anak ini agar tidak kehilangan arah dan juga masa depan di depannya nanti. Mbak Hanifah Hasna, terima kasih telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Assalamualaikum. Dan pemirsa, Rusia mendesak Amerika Serikat untuk menghentikan Selamat pagi Indonesia, kembali dengan informasi jelang pemilu Mei mendatang. Parlemen Wales tengah merampungkan rancangan undang-undang yang melarang politisi menyampaikan pernyataan bohong, khususnya selama masa kampanye. Dan jika disahkan, Wales berpotensi menjadi negara pertama yang ada di dunia ini yang memiliki dasar hukum untuk menjatuhkan sanksi kepada politisi yang terbukti menyebarkan disinformasi atau informasi bohong. Di bulan Januari 2025, Komite Parlemen Wales resmi merilis rancangan undang-undang yang mengatur sanksi bagi anggota parlemen, politisi, dan peserta pemilu yang terbukti melakukan kebohongan publik secara sengaja. The commitments contained within this proposed legislation, I very much believe there is a collective will here to see our devolved democracy enhanced by making it as transparent and as accountable as possible. And the element on recall is absolutely right that the electorate have a say to remove a member, which essentially in this process will be our ultimate sanction as part of that suite of standards conduct we have here in the Senate. Sederet alasan melatar belakangi pembentukan rancangan undang-undang ini, di antaranya misinterpretasi data saat pandemi COVID-19 melanda, janji politik sembuh oleh calon dan anggota parlemen, hingga berlipat gandanya disinformasi di media sosial kala periode kampanye, yang membuat indeks kepercayaan publik terhadap anggota parlemen merosot, tak terkecuali di antara kalangan muda. The issue with most British politicians now, and it happens even in Wales, is that they make grand promises, but they make them in such vague ways because they are trying to appeal to the greatest population, which obviously is important for them being voted in, but it does mean that there's no strong convictions. I think politicians have a duty of care to ensure that the information that they're saying is truthful and honest, and fact check that. So if they are given information that might have some lies in it, that's part of their job, is to clear up those rumours before they deliver them to the public. There will be a lot of consequences, and it will be a criminal offence to say that you're going to make things happen that you know you can't make happen. And I think that will make people feel like they can trust the politicians a lot more, or that they feel like there will be justice if their trust is broken. And I think that's something that's really valuable. Rancangan undang-undang yang pembahasannya masih terus bergulir turut memuat sejumlah usulan sanksi. Sanksi yang diusulkan pun akan berlaku secara proporsional, tergantung dari bobot disinformasi dan juga dampak yang ditimbulkan. Para politisi yang terbukti melakukan kebohongan secara sengaja akan diberikan waktu selama 4 hari untuk mengklarifikasi dan mengakui kebohongannya. Tak hanya itu, mereka juga akan dicopot dari jabatannya sebagai anggota parlemen, dan mereka juga akan dilarang untuk berpartisipasi dalam pemilu selama 4 tahun berturut-turut,
dan yang paling berat adalah hukuman jeruji hingga 1 tahun lamanya. Langkah yang dilakukan oleh Parlemen Wales turut menginspirasi munculnya petisi daring di Kanada untuk menggulirkan rancangan undang-undang serupa. Petisi yang digagas oleh Federico Sanchez, seorang dokter yang juga pernah maju dalam pemilu ini, berhasil mengumpulkan lebih dari 44.000 tanda tangan dari 13 provinsi dan atau teritori. Namun rancangan undang-undang ini memunculkan kekhawatiran soal bagaimana Parlemen Wales akan mendefinisikan diksi bohong hingga menyesatkan secara tepat, termasuk membedakan mana yang dilakukan secara sengaja atau tidak. Undang-undang ini ditargetkan rampung dan disahkan di tahun 2026 dan mulai diimplementasikan di tahun 2030. Artinya, saat aturan ini resmi berlaku, Wales akan menjadi negara pertama di dunia yang memiliki payung hukum untuk menjatuhkan sanksi terhadap para politisi penyebar disinformasi. Dari Cardiff Wales, Ahmad Fauzi, Metro TV. Dan pemirsa, Menteri Luar Negeri Kuba mengunjungi Moskow saat Kuba menghadapi pemadaman listrik dan juga kekurangan bahan bakar. Selamat pagi, Indonesia akan kembali untuk Anda dengan beberapa informasi lainnya usai jeda headline news pukul 9 waktu Indonesia Barat berikut ini. Selamat pagi Indonesia, memasuki bulan suci Ramadan, harga sejumlah komoditas pangan di pasar tradisional Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat mulai merangkak naik. Dan pemirsa, mahalnya harga bumbu dapur ini akibat kurangnya pasokan dari distributor. Harga komoditas bahan pangan yang ada di Pasar Induk Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat ini mulai merangkak naik seperti cabai, bawang, tomat, wortel, dan juga bumbu-bumbu lainnya. Cabai besar naik dari Rp15.000 menjadi Rp25.000 per kilogram. Cabai keriting dari Rp20.000 naik menjadi Rp30.000 per kilogram. Cabai kecil dari harga Rp30 menjadi Rp40.000 hingga Rp45.000 per kilogram. Sementara tomat dari harga Rp5.000 naik menjadi Rp10.000 per kilogram. Bawang merah dari harga Rp30 naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Salah satu pedagang mengatakan melonjaknya harga ini terjadi akibat tingginya permintaan di pasaran, sementara pasokan dari agen distributor sangat terbatas karena banyaknya pengiriman ke luar daerah. Dan pemirsa, harga cabai rawit merah yang ada di Pasar Induk Ramadjati, Jakarta Timur mulai menunjukkan tren penurunan dan para pedagang mengakui tambahan pasokan serta dukungan fasilitasi distribusi dari pemerintah berperan dalam meredam lonjakan harga pada bulan puasa ini. Salah satu pedagang cabai di Pasar Induk Ramadjati menyampaikan harga kini mulai bergerak turun apabila dibandingkan dengan pekan sebelumnya. Sebelumnya harga cabai berada di kisaran Rp90.000 per kilogram. Dengan kondisi sekarang harga turun menjadi Rp85.000 atau bahkan Rp80.000 tergantung dari hasil tawar-menawar. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional, I Gusti Ketut Astawa menjelaskan, secara nasional produksi cabai rawit dalam kondisi cukup. Kenaikan harga yang terjadi sebelumnya lebih dipengaruhi kendala teknis di distribusi. Selain faktor cuaca, momentum libur juga mempengaruhi ketersediaan tenaga kerja panen sehingga pasokan yang masuk ke pasar sempat terkoreksi. Dan untuk bisa mempercepat stabilisasi, Bappenas akan mengoptimalkan fasilitasi distribusi pangan, terutama dengan membantu menekan ongkos angkut dari sentra produksi ke Jakarta yang kini berkisar Rp9.000 hingga Rp10.000 per kilogram. Lantas bagaimana dengan pantauan harga pokok hari ini, Alka? Iya, Val dan juga pemirsa, sudah ada rekan-rekan jurnalis Metro TV yang ada di lapangan. Ada Bianca Sumendap langsung dari Pasar Kopro Jakarta dan juga Endita Triantara yang ada di Pasar Koja. Kita terlebih dulu menyapa Bianca Sumendap, bagaimana pantauan harga yang ada di Pasar Kopro Jakarta Barat di hari pertama puasa Ramadan ini? Ya, selamat pagi Alka, Valeri dan pemirsa. Informasi yang bisa kami sampaikan terkait dengan pantauan harga, di mana pagi ini pemirsa kami sudah melihat secara langsung dan bertanya begitu pada sejumlah pedagang, di
di mana memang Alka, Valerie, serta pemirsa pada momentum bulan suci Ramadan ini ada sejumlah kenaikan yang cukup signifikan. Di antaranya terkait dengan harga cabai rawit merah yang sebelumnya Rp80.000, ini naik menjadi Rp120.000. Selain itu juga Alka, Valerie, serta pemirsa, harga lainnya yang mengalami kenaikan, ini adalah cumi-cumi yakni naik menjadi Rp140.000 yang sebelumnya Rp100.000, dan juga ada ayam potong ini naik menjadi Rp75.000 padahal sebelumnya Rp50.000. Oleh karena itu pemirsa, kami akan berbincang langsung dengan salah satu pedagang. Selamat pagi Mas. Mas, boleh diceritakan untuk harga apa saja begitu yang mengalami kenaikan, karena kan tadi kita sudah sempat berbicara sedikit ya Mas ya, bahwa harga cabai rawit ini naik bahkan sampai Rp40.000. Ini seperti apa ini Mas? Ini harga rawit merah ini kenaikannya yang gratis itu rawit merah dari harga 100 jadi 120. Dikarenakan itu ya mungkin mau Imlek, momen Imlek, mau apa menjelang Ramadan, sama cuaca yang tidak menentu. Seperti yang kita ketahui kan cuaca di mana-mana banjir, hujan, panas, hujan itu yang membuat cabai itu panen tidak panen, jadi gagal panen ibarat kata gitu, jadi banyak yang rusak. Seperti juga dengan sayuran hijau, itu seperti kangkung, bayam itu mengalami yang sangat drastis, tadinya dari 3.000 per ikat menjadi 5.000 per ikat. Nah, itu dia yang menjadi itu. Tapi hal ini sudah terjadi berapa lama ini Mas? Berarti khususnya untuk cabai dan juga tadi sayuran hijau, karena kan kalau apalagi kita lihat ya Mas ya, ini untuk harga kenaikannya sendiri sangat-sangat signifikan. Ini bagaimana ini Mas? Apakah sudah dari kapan begitu tepatnya? Kalau untuk sayuran hijau itu dari awal tahun, dari bulan Januari itu sudah ada kenaikan. Untuk rawit ini baru di awal bulan Februari. Menjelang dia Imlek itu baru ada kenaikan. Kalau tadinya sih normal-normal saja, paling kenaikan cuma 5.000. Pas mendekati Imlek dan Ramadan itu langsung dia melonjak. Baik, terima kasih sekali Mas Agung untuk waktunya. Dan pemirsa, jadi kalau kita lihat memang untuk kenaikan yang cukup signifikan itu adalah cabai rawit merah dan juga sayuran. Dan pemirsa, kita akan berbincang dengan salah satu pedagang lagi. Selamat pagi Mas. Mas, ini untuk harga menjelang tepatnya karena kan hari ini adalah hari pertama begitu bulan suci Ramadan, ini apakah ada kenaikan begitu Mas? Ya, untuk sekarang telur lagi naik jadi 32 per kilo, dari sebelumnya harga 29 sih. Ini kenaikannya dari kapan Mas? Dari itu sebelum Imlek, mau ke Imleknya sih. Imlek sampai Ramadan tuh telur legit sampai ke 30 ke atas harganya gitu. Siap, terima kasih sekali Mas. Jadi memang pemirsa, untuk saat ini di Pasar Kopro, Jakarta Barat, berdasarkan pantauan kami ini terdapat sejumlah kenaikan yang cukup signifikan. Di antaranya seperti tadi yang disampaikan oleh salah satu pedagang, khususnya untuk cabai rawit merah, ini naik mencapai Rp120.000, padahal sebelumnya adalah Rp80.000 sampai Rp100.000. Dan juga telur ayam, ini juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi begitu. Ini ada Rp5.000 yang sebelumnya adalah Rp32.000, naik begitu. Dan juga pemirsa, untuk harga-harga bahan pokok lainnya memang masih ada juga yang stabil seperti itu. Dan ini dia misalnya kita lihat untuk harga-harga bahan pokok lainnya, ini seperti bawang merah, ini memang ada kenaikan, dimulai sebelumnya adalah Rp50.000, ini naik menjadi Rp60.000. Jadi memang untuk kenaikannya sendiri ada Rp10.000. Dan juga tadi kami juga sempat berbincang dengan salah satu pedagang beras, ini naik begitu Rp18.000 yang sebelumnya adalah Rp16.000. Dan untuk harga ayam ini memang untuk harganya sendiri pemirsa saat ini naik sekitar Rp10.000, di mana untuk berdasarkan informasi terakhir yang kami dapatkan harganya adalah Rp70.000 yang dijual, sebelumnya adalah Rp60.000. Jadi memang untuk Valerie, Alka, serta pemirsa ada sejumlah kenaikan di momentum bulan suci Ramadan ini. Alka, Valerie, kembali ke sini. Baik, artinya ada sejumlah kenaikan untuk harga bahan pokok di Pasar Kopro. Lalu bagaimana kalau di Pasar Koja Baru? Sudah ada rekan Endita. Endita, bagaimana pengawasan dan juga pemantauan harga komoditas di sana? Ya, selamat pagi Valerie dan Alka. Memasuki bulan suci Ramadan, tadi baru saja dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melakukan pengawasan dan juga pemantauan terhadap harga bahan pokok penting di Pasar Koja, Jakarta Utara. Di mana langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada kelonjakan harga yang terlalu signifikan selama bulan puasa,
di tengah meningkatnya minat dan juga permintaan dari masyarakat. Dan juga sidak ini tadi dipimpin oleh Kasubdit Indak Polda Metro Jaya, AKBP Muhammad Ardila Amri beserta para kanit Indak. Dan tadi dalam kegiatannya AKBP Ardila melakukan pengecekan dan juga memantau harga-harga dengan mendatangi beberapa penjual, yaitu penjual dari beras, gula, daging, dan juga cabai, dan juga komoditas pangan lainnya yang banyak diminati tentunya pada bulan puasa saat ini. Dan dari hasil pengecekan tadi memang ditemukan tidak ada lonjakan harga terlalu signifikan, dan juga untuk stok pangan sendiri masih terpantau aman untuk di awal bulan puasa ini, sehingga ini dinilai sebagai aktivitas jual beli masih berlangsung dengan sangat normal di awal bulan puasa saat ini. Pengawasan ini juga merupakan bentuk preventif yang dilakukan untuk mengantisipasi potensi dari penimbunan barang dan juga kurangnya ketersediaan stok bahan pangan memasuki bulan suci Ramadan. Aparat memastikan bahwa distribusi bahan pokok masih berjalan dengan lancar agar masyarakat tidak dirugikan, dan juga dengan hasil sidak yang terpantau aman tadi, masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan panik buying dan juga membeli secukupnya secara pas dan juga tidak secara berlebihan. Warga juga diharapkan tetap berbelanja secara bijak agar stok kondisi pangan tetap aman dan stabil, sehingga stabilitas harga juga tetap terjaga. Seperti itu Valeri dan juga Alka. Iya, baik, Endida Triantara yang ada di Pasar Koja Baru dan juga Bianca Sumendep yang ada di Pasar Kopro yang ada di Jakarta Barat. Terima kasih laporan Anda, rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Iya, Val, tadi dua jurnalis teman kita ada di Pasar Kopro Jakarta Barat dan juga Koja Baru Jakarta Utara. Ya, saya yakin ini mewakili pasar-pasar lainnya yang ada di tanah air. Ya, satu melihat pantauan langsung, satu lagi ikut sidak bersama dengan pihak kepolisian. Nah, kita kan cuma berharap semoga ke depannya ini nggak jadi siklus berulang ya, Alka. Karena sebenarnya di Natal harga udah naik, ini jelang Lebaran harga naik lagi. Masa mau gini terus? Iya, kayaknya siklusnya sama setiap tahun, setiap hari besar juga semacam itu terus terjadi. Iya, kita harapkan ini tidak terus terjadi. Tapi tentu kita juga penasaran kira-kira apa pemicunya. Kita akan langsung membahas bersama dengan peneliti KOR Indonesia, ada Eliza Mardian. Bu Eliza, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mbak Valeri dan Mas Alka. Iya, Mbak, tadi kita sudah melihat ya pantauan terkini di pasar, ternyata mayoritas dari harga bahan pokok ini meningkat signifikan. Tapi sebenarnya ini kan fenomena berulang ya, Mbak, sudah terjadi hampir setiap hari besar. Ini apa yang sebenarnya terjadi? Ya, jadi memang fenomena kenaikan harga pangan menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri itu adalah fenomena klasik ya yang terus berulang setiap tahun gitu kan. Jadi sebetulnya ini penyebabnya karena ada kombinasi dari faktor permintaan yang melonjak dalam waktu rentang pendek gitu kan selama Ramadan, karena memang pola konsumsi masyarakat Indonesia itu selama Ramadan tuh akan pasti meningkat seperti itu. Dan ditambah lagi dari sisi supply, ini kan tidak bisa mengikuti demand yang begitu tinggi gitu, karena memang supply kan ada waktu panennya segala macamnya. Jadi memang dari sisi supply ini tidak bisa mengakomodir kenaikan demand yang begitu tinggi. Nah, ditambah lagi ada ekspektasi para pelaku di pasar bahwa ketika Ramadan itu harga akan naik. Jadi ada faktor psikologis juga di sini. Jadi tidak murni dari supply demand, tapi juga dari tadi ekspektasi harga untuk kenaikan harga para pelaku pasar. Dan ditambah lagi struktur pasar komoditas pertanian kita ini kan oligopolistik. Jadi di mana dengan kondisi asimetris informasi, kita nggak bisa tracking nih jumlah jumlah komoditas yang ada di setiap rantai distribusi itu berapa gitu realnya, karena kita cuma tahu hanya di level produksi, tapi di middleman ini kita nggak tahu berapa yang mereka kuasai, di mana disimpannya segala macamnya gitu. Dan ditambah lagi ini kan dikuasai oleh segelintir pihak ya di komoditas pertanian ini. Jadi memang mereka ini akan sangat menentukan harga gitu. Dan ditambah lagi misalkan ini kan komoditas pangan untuk misalkan cabai, ini memang kebetulan karena musim penghujan. Nah, biasanya ketika musim hujan ini para petani cabai itu banyak yang gagal panen. Dan ditambah lagi terkendala di distribusinya, karena kan biasanya sentra-sentra produksi cabai itu kan di daerah pegunungan ya. Nah, kalau misalkan infrastruktur jalannya kurang baik segala macam, ini menghambat penyalurannya, sehingga makanya terlambat gitu sampai untuk ke konsumen. Jadi ini adalah
perpaduan dari berbagai macam persoalan, dan ditambah lagi ini infrastruktur cold storage kita kurang memadai. Jadi sebetulnya kan seharusnya ini bisa diantisipasi, misalkan H-2 bulan atau H-1 Ramadan. Jadi ketika pas Ramadan ini tidak seperti kita reaktif gitu kebijakannya kan, tapi kita harus preventif gitu. Nah, persoalannya adalah cabai ini kan komoditas yang mudah busuk. Ini tidak bisa disimpan lama-lama. Dan selera masyarakat kita juga ini menyukai cabai yang segar. Ini kompleks sekali. Artinya tadi secara halus Mbak Eliza juga menggarisbawahi ada rantai distribusi yang sengaja dibuat dalam tanda petik tersumbat oleh segelintir orang tadi yang Mbak sebut juga untuk keuntungan segelintir orang ini, dan ini artinya kalau ini terjadi ada kegagalan struktural dan di dalam sistem pangan kita. Betul sekali, tata niaga pangan kita ini memang kurang masih perlu perbaikan secara fundamental gitu kan, dari hulu sampai ke hilir gitu. Karena persoalan pangan ini kan terus-terusan berulang. Berarti kan memang ada persoalan fundamental yang sampai saat ini masih belum dibenahi gitu. Misalkan seperti penyediaan data untuk dari setiap komoditas pangan dari hulu sampai ke hilirnya, kita bisa tracking berapa jumlah volume yang dikuasai, disimpan di gudang segala macamnya, sehingga harga di konsumen ini betul-betul real mencerminkan supply sesungguhnya gitu. Dan ditambah lagi tadi jangan sampai dikuasai oleh beberapa segelintir pihak, karena kalau misalkan dikuasai oleh segelintir pihak ini kan mereka yang akan menentukan harga seperti itu. Jadi para pedagang di pasar pun mereka kan disuplai oleh para distributor, agen-agen besar gini kan. Nah makanya kita perlu kerjasama dan juga pengawasan yang ketat untuk melihat bagaimana proses pendistribusian komoditas pangan ini gitu. Dan baik, kita perlu juga ada kita perbaikan fundamental ya Mbak Eliza, dari hulu ke hilir, dan juga pastinya pemerintah bisa menciptakan kebijakan yang benar-benar efektif bisa mengatasi harga yang cenderung selalu naik jelang hari-hari besar. Terima kasih peneliti KOR Indonesia Heriza Mardian sudah berbincang bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Iya, dan tentunya ujung-ujungnya kita semua berharap agar stabilitas pangan ini tidak hanya menjadi jargon semata ya. Dan pemirsa, usai jeda berikut Selamat Pagi Indonesia akan kembali hadir untuk Anda dengan informasi lainnya. Di antaranya pemerintah Kecamatan Tanah Abang memastikan 7 orang telah diamankan terkait dengan praktik parkir liar bertarif yang sangat tinggi di kawasan parkir Tanah Abang. Selengkapnya untuk Anda usai jeda. Dan pemirsa, pemerintah Provinsi Jakarta melarang organisasi masyarakat atau ormas dan juga pihak manapun untuk melakukan razia atau sweeping rumah makan yang tetap beroperasi selama bulan suci Ramadan. Pemerintah Provinsi Jakarta melarang organisasi masyarakat atau ormas dan pihak manapun melakukan razia atau sweeping rumah makan yang tetap beroperasi selama Ramadan. Pertimbangan utama melarang ormas melakukan sweeping rumah makan selama Ramadan tentu bukan tanpa alasan. Pemprov Jakarta ingin suasana kondusif dan Ramadan dipenuhi kedamaian, toleransi, serta diwarnai kerukunan antar umat beragama. Tentunya saya sebagai gubernur bertanggung jawab untuk itu, dan saya tidak mengizinkan untuk ada sweeping. Ya pokoknya hal yang menimbulkan kerawanan, keributan saya nggak. Tetapi kalau menimbulkan kenyamanan nanti saja. Pokoknya gitu enggak. Pemerintah Provinsi Jakarta menyatakan aturan main tentang operasional tempat usaha selama Ramadan dinilai sudah menjadi prosedur tetap yang sudah dipahami pelaku usaha rumah makan. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno meminta semua pihak menahan diri untuk tidak mengambil tindakan sepihak, karena umumnya pelaku usaha memiliki kesadaran untuk menghormati warga yang berpuasa dengan memasang tirai penutup. Sebetulnya kalau larangan ormas tuh dari tahun ke tahun tuh udah menjadi arahan sebetulnya. Karena restoran atau warung sekarang juga udah tahu lah, kalau memang dia buka pasti dia tutup. Dia pakai tirai. Itu udah umum sebetulnya. Saya di pemerintahan bukan baru setahun 2 tahun, di Banten juga seperti itu. Tapi artinya kita tidak boleh, pemerintah daerah, Pak Gubernur tidak boleh bosan mengingatkan. Lalu bagaimana jika ada pelaku usaha rumah makan yang melanggar prosedur operasi selama Ramadan?
Staf khusus Gubernur Jakarta Ciko Hakim memastikan Pemprov Jakarta akan bekerja sama dengan pihak kepolisian, dibantu oleh TNI dan Satuan Polisi Pamong Praja untuk menegakkan aturan. Yang pasti dengan kepolisian, Mas, karena memang beberapa hari lalu dari pihak Polda Metro Jaya juga sudah melakukan apel yang termasuk di dalamnya tentu adalah menjaga keamanan, ketertiban umum dan kenyamanan selama bulan puasa dan bulan Ramadan. Karena penegakan hukumnya kan pastinya akan ada di kepolisian. Warga Jakarta juga menyambut positif imbauan pemerintah Jakarta yang melarang ormas melakukan sweeping rumah makan selama bulan puasa. Warga pun berharap tidak ada tindakan ormas yang meresahkan selama bulan suci Ramadan. Setuju, karena ya memang kan bulan puasa pun kita perlu cari nafkah juga kan, nggak mungkin tutup terus dengan tidak buka kan nggak mungkin juga, karena pendapatan warung makan itu kan dari buka warung itu sendiri. Suasana Ramadan yang kondusif, penuh kedamaian dan diwarnai toleransi antar umat beragama harus menjadi kesadaran semua pihak. Mari saling menjaga harmoni dengan saling menghormati. Pemerintah Kecamatan Tanah Abang memastikan 7 orang telah diamankan terkait praktik parkir liar bertarif tinggi di kawasan Pasar Tanah Abang. Dan penangkapan ini dilakukan Polsek Tanah Abang dan kini para pelaku menjalani proses pemeriksaan. Menanggapi kejadian ini, pemirsa, pemerintah Kecamatan menggencarkan patroli serta penyisiran rutin di sejumlah titik rawan di Tanah Abang, dan pihaknya melibatkan unsur 3 pilar, yakni polisi, TNI, dan Satpol PP untuk mencegah praktik serupa terulang. Dan pemirsa, inilah akhir jumpa kita di Selamat Pagi Indonesia kali ini. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Hamdallah Kafi. Dan saya Valerie Budianto, selamat menunaikan ibadah puasa, selamat pagi dan sampai jumpa. Metro TV. Jadi, tahukah Anda tradisi menyambut bulan Ramadan di Indonesia? Padusan, megang,